Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Febriani dengan NIM 2323248. Saya dari Prodi Pendidikan Musik. Pada video ini, saya akan memenuhi tugas pertemuan keempat dengan mata kuliah Pengantar Kewirausahaan. Dari video yang telah saya lihat, ada beberapa materi yang saya ngerti dan saya akan jelaskan, yaitu tentang strategi kewirausahaan. Di dalam kita mempelajari kewirausahaan, pasti ada yang namanya strategi kewirausahaan. Sebelum itu, mari kita lihat dari pengelolaan usaha yang dimulai dari perencanaan. Satu hal yang harus kita pahami yaitu berisikan misi usaha, usulan, operasional termasuk rincian strategi, dan peluang-peluang yang mungkin diraih oleh market-market yang bisa kita jadikan satu daerah kekuasaan. Ini merupakan bagian-bagian yang harus masuk dalam olahan rencana usaha kita. Ketika ingin membuat satu usaha atau wilayah terkait dengan bidang usaha tertentu yang ingin kita lakukan atau laksanakan, fungsi dari perencanaan itu apa? Yang pada akhirnya untuk dijadikan sebagai pedoman mencapai keberhasilan, manajemen, atau keberhasilan untuk usaha kita sendiri. Yang biasanya berupa ringkasan eksekutif, berupa maksud usaha, usulan finansial. Jadi, di dalamnya ada maksud usaha yang dibangunnya rencana itu. Yang kedua, usulan-usulan finansial yang akan kita gunakan dalam proses pelaksanaan usaha yang dibuat, kemudian permintaan dana kepada sumber-sumber pendanaan. Kecuali kita memang bisa menjadi sumber dana sendiri. Dan yang terakhir yang harus ada dalam perencanaan itu adalah untuk mendapatkan cara atau strategi menggunakan dana dan cara pembayaran kembalian dari pinjaman kalau memang modal usaha yang digunakan adalah berasal dari pinjaman, apakah dari bank, dari lembaga tertentu, dari keluarga, dari teman, atau apapun sumbernya. Harus difikirkan bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana sistem dan pola pembayaran kembalian dari pinjaman tersebut. Jadi, jangan hanya bisa meminjam, tapi sudah harus dari awal sudah didesain sedemikian rupa bagaimana prosesnya, bagaimana strateginya, berapa besarnya, berapa lama, sehingga pinjaman itu akhirnya bisa dilunasi kembali. Itu menjadikan bagi awal sebelum menentukan strategi-strategi yang lain dalam kaitannya dengan pengelolaan usaha dan perencanaan usaha. Ketika kita memang ingin mengusahakan atau berencana untuk membuat satu usaha sendiri, pada akhirnya menuntut kita untuk lebih banyak berkreasi, berpikir, berimajinasi untuk menentukan setiap titik atau menjadi sentral harapan. Keinginan sesuai apa yang dipikirkan kita, jadi harus lebih banyak berbicara, berdiskusi dengan wirausahawan yang lebih duluan sukses daripada kita. Membaca biografi mereka yang hebat, atau menelusuri kemungkinan-kemungkinan proses mendapatkan pinjaman dana dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, kita memang lebih banyak berkreasi, kreativitas menjadi lebih muncul, lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak bertanya, lebih banyak mencari, mendengar dan menyimpulkan sesuatu untuk kemudian didesain dalam bentuk rencana atau pengelolaan rencana. Pengelolaan usaha yang sudah ada di desain itu sebenarnya bisa kita jadikan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan. Kebutuhan permodalan kita bersumber dari luar atau dalam konsep cara membuat proposal, berupa manajemen usaha pemasaran, produksi, atau fraksional, dan terakhir, keuangan perusahaan. Jadi, pengelolaan keuangan pada prinsipnya adalah
bagaimana kita bisa mengusahakan sumber-sumber daya yang memungkinkan, bagaimana pada akhirnya kita bisa memanfaatkan dan menggunakan dana-dana yang didapatkan, dan bagaimana pula kita bisa mengendalikan. Pada akhirnya, bisa mengembalikan proses dari sumber dana yang kita peroleh tadi. Jadi, mulai dari awal sampai akhir, sampai nilai bisnis dan keuntungannya terlihat itu. Namanya adalah pengelolaan keuangan. Barangkali untuk kita para calon wirausahawan justru kadang-kadang harus memahami persoalan ini. Cuman keuangan mau tidak mau harus ada struktur yang jelas, konteks yang jelas, bagaimana pola dan manajemennya harus kita desain dan manfaatkan terkait dengan keuangan ini. Ada 3 aspek yang harus kita yakini dan yang kita pahami dalam konsep manajemen keuangan. Yang pertama adalah sumber dana atau keuangan lembaga atau keuangan yang dijadikan sebagai modal utama dalam operasional usaha yang akan kita buat. Yang kedua, dana cadangan atau dana laba yang barangkali itu sifatnya ditahan. Jadi, jangan mentang-mentang memiliki laba atau cadangan di awal, itu sudah digunakan. Namanya juga cadangan berarti untuk kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan dana itu bisa dimanfaatkan. Dan aspek yang ketiga yaitu dana ventura atau dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan kecil yang barangkali dianggap potensial. Jadi, itulah 3 aspek dari manajemen keuangan yang lebih baik. Jadi, seorang wirausahawan yang handal dan pengalaman dan sesuatu yang sudah ada desain sejak dari awal. Soal strategi pemasaran diawali dengan perencanaannya itu. Apa yang harus ada dalam perencanaan pemasaran, mulai dari keinginan dari siapa, saya atau konsumen. Strategi kewirausahaan menjadi penting difikirkan oleh siapapun calon wirausahawan yang ingin memulai bisnis wirausahanya. Strategi yang dimaksud terkait bagaimana mengelola usaha yang akan dirintis, mulai dari rencana usaha yang berisi maksud usaha, usulan finansial, permintaan dana, serta cara menggunakan dana, cara pembayaran kembali pinjaman tersebut. Jadi, strategi kewirausahaan lainnya yaitu membangun brand yang kuat, membuat konten marketing yang menarik, ciptakan inovasi secara berkala, manfaatkan media sosial dengan tepat, memperluas jaringan bisnis, dan memperbanyak promo. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi strategi kewirausahaan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.